بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, dan khususnya hari ini Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah di atas keimanan kita. Kita hadir ke tempat ini untuk menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat dari diri kita kebodohan-kebodohan dalam masalah agama. Dan dengan hadir ke majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala angkat dari kita segala dosa-dosa kita, dan Allah jauhkan kita daripada bahaya-bahaya fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang melanda kaum muslimin ketika kehidupan mereka jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya fitnah, ujian yang melanda kaum muslimin dalam perkara agama itu akan jauh lebih besar ketika semakin jauhnya seseorang dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masa-masa yang sangat pentingnya bagi seseorang untuk menuntut ilmu, karena telah tercampurnya ilmu dengan kebodohan yang dibawa oleh para pengusung-pengusung kebatilan, yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah dari agama Islam. Dan kemudian kaum muslimin tergoda dan terbujuk hatinya untuk mengikuti ajakan-ajakan kepada pintu-pintu jahannam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, yang mana mereka tidak mengajarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat karangan-karangan, karya-karya dalam masalah agama, amalan-amalan baru dalam masalah agama, sehingga yang diamalkan oleh kaum muslimin apa yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hilanglah cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah dari dalam hati kaum muslimin. Dan ini merupakan sebab daripada kelemahan kaum muslimin, yakni jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayantum bil 'inah
wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah berjual beli dengan cara inah, jual beli ribawi, wa akhadhtum aznabal baqar, dan kalian mengambil jalan untuk mengikuti belakang ekor sapi, yakni mengekor kepada para hamba dunia dalam mencari dunianya. Kaum muslimin, ketika cara mereka dalam mencari dunia sebagaimana tamaknya para sahibud dunia terhadap dunianya, maka yang terjadi akan menghalalkan segala cara dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menganggap apa yang mereka dapatkan dari hasil dunia ini adalah merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala membantah dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Banyak manusia ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kebaikan, Allah muliakan mereka, maka mereka mengatakan qala rabbi akraman. Rabb kami telah memuliakan kami. Seakan-akan dengan dunia yang datang kepada mereka dan perhiasannya, ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dan kemudian wa idza ma batalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, kemudian menyempitkan rizki-rizki mereka, kehidupan dunia mereka, mereka mengatakan Rabb kami sudah menghinakan kami. Maka seorang mukmin jangan sampai wa akhadhtum aznabal baqar. Mereka lebih suka mengambil posisi untuk mengikuti belakang ekor sapi, yakni mengekor kepada para sahibud dunia dalam mencari dunia. Karena Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita tentang perkara ma'isyah dalam mencari dunia, diajarkan dengan lengkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam halal dan haramnya. Dan kapan seseorang itu dibolehkan untuk mencari dunia dan kapan seseorang itu dilarang. Dan kemudian waraditum bizar'i, dan kemudian ketika kalian, kata Nabi SAW, lebih ridha dengan cocok tanam, mendahulukan perkara-perkara dunia daripada perkara akhirat. Dan hari ini adalah hari yang begitu berat bagi kaum muslimin yang mereka berpegang kepada ajaran Nabi SAW untuk menghilangkan dari dalam diri mereka kecintaan kepada dunia yang begitu besar. Karena manusia ini untuk menghempaskan kecintaan besar kepada dunianya, sehingga dia lebih mendahulukan perkara-perkara akhiratnya dan bersemangat dengannya, itu begitu sulit sekali. Karena mereka hidup di dunia. Kalau seseorang, misalkan dia dijanjikan dengan uang 100 juta, dengan uang 200 juta di sebuah tempat yang begitu jauh, dan dia harus mengambilnya dengan perjuangan yang begitu berat, maka seseorang akan memampukan dirinya semaksimal mungkin. Rasa sakit akan hilang, rasa lelah pun akan hilang, tidak akan dia rasakan demi mendapatkan apa? Uang tersebut. Karena ketika dia mendapatkan uang tersebut, dia merasakan manfaat daripada uang ini. Untuk apa dia gunakan? Padahal ketika seseorang mendapatkan apa dari dunianya, belum tentu dia bisa menggunakannya. Itulah kefanaan tentang perkara dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, seseorang tidak rela bangun di jam 3 malam, di jam 2 malam untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk menangis, sangat berat. Mata ini sangat berat sekali ketika kita ingin membaca kitab-kitab para ulama, untuk hadir ke majelis ilmu, mendapatkan doa-doa dari para malaikat, dan senantiasa diliputi majelis ilmu ini dengan apa? Dengan para malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah yang hadir ke majelis ilmu. Dan salah satu fungsi hadirnya kita ke majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita di atas al-haq. Walaupun kita tidak mengerti tentang apa yang disampaikan, tapi kita hadir ke majelis ilmu, Allah berikan kepada kita keistiqomahan, dan Allah berikan kepada kita as-sabat. As-sabat itu adalah keteguhan hati. Keteguhan kita ketika nanti menjawab pertanyaan para malaikat di dalam kubur. Yusabbitullahu al-mu'minina biqauli tsabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan. Allah akan bantu kaum muslimin teguh untuk menjawab pertanyaan para malaikat
dan juga teguh hatinya di dunia ini ketika melihat berbagai macam syahwat dan syubhat, teguh hatinya berada di atas as-sunnah Nabi SAW, berada di atas agama Islam, berada di atas kebenaran dan manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yakni beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan begitu juga nanti di akhirat. Dan kemudian yang terakhir, wa taraktumul jihad. Efek daripada seseorang yang begitu besar cintanya kepada dunia, maka dia akan meninggalkan jihad. Ketika seseorang sudah meninggalkan jihad, bermujahadah atas dirinya. Jihad itu bukan hanya seseorang bimana al-qital, perang, bimana al-ghazwah, perang, bukan. Tapi makna jihad itu makna yang begitu luas. Yang seseorang bersungguh-sungguh terhadap apa-apa yang dengannya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan sunnah Nabi dan mengamalkan apa yang dengannya seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh. Badrun taqah, masyaqqah wa ta'ab. Dia mengerahkan semua potensi, kelelahannya, rasa capeknya. Maka seseorang banyak yang beribadah tidak rela untuk memiliki rasa lelah. Ketika majelis ilmu yang jalannya begitu jauh, tidak rela. Banyak seseorang yang tidak rela untuk hadir ke majelis ilmu hanya untuk hadir 1 jam di majelis ilmu kemudian pulang lagi. Perjalanannya 3 jam atau perjalanannya 4 jam. Dan menghabiskan uang yang banyak. Contoh misalkan menuntut ilmu untuk mengikuti daurah di Bandung misalkan. Ya. Misalkan daurahnya Ustaz Abu Haidar Al-Sundawi hafizahullah taala. Untuk berangkat ke sana, itu banyak orang yang lebih menghitung. Kalau ke sana ongkosnya berapa, ininya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Padahal ketika dia sudah memiliki keinginan yang kuat untuk meneguhkan hatinya di atas keimanan, di atas tauhid, di atas manhaj yang kokoh, maka tentunya perjalanan yang panjang itu akan membuat dia semakin nikmat dan indah. Karena kenapa? Setiap perjalanan yang dia lalui itu akan meninggikan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah hitung-hitungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kitab yang begitu besar, yang sangat tipis, tapi ini disebut dengan Al-Usulu As-Sittah, yaitu fondasi atau prinsip atau dasar dalam beragama, atau dasar-dasar seseorang dalam berakidah dan bermanhaj. Tetapi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia menulis kitab tersebut di zamannya di tahun 1200-an Hijriyah, ya. Beliau melihat perkara-perkara yang begitu mudah dalam agama ini, yang merupakan prinsip-prinsip dari agama ini, itu justru diselisihi oleh banyak para cendekiawan-cendekiawan. Oleh para al-uqala, orang-orang yang cerdas, para azkiya, orang-orang yang cerdas, justru yang sudah mengetahui tentang pondasi ini, justru mereka malah meninggalkannya. Berat bagi mereka untuk mengikuti dan menjalankan 6 pondasi ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman yang benar. Makanya pembahasan dalam Al-Usulus Sittah ini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang ikhlas, yakni mengenal tauhid dan juga mengenal syirik. Dan yang kedua, pembahasan di dalam Al-Usulus Sittah, ya, yaitu adalah pembahasan tentang bagaimana seorang muslim harus bersatu dan tidak berpecah belah. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit dari matan beliau. Apakah bersatu disebut di sini adalah bersatu dalam makna umum, ataukah bersatu di atas yang hak? Karena ada persatuan yang diridhoi oleh Allah, ada juga persatuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dia bersatu, tapi persatuan yang tidak diridhoi. Ahlul batil mereka juga bersatu, tapi persatuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, mereka bersatu enggak? Mereka bersatu semuanya. Semuanya mereka bersatu. Untuk apa? Menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin. Begitu juga para ahlul bidah. Mereka juga bersatu. Saling menopang satu dengan yang lainnya untuk
menghancurkan orang-orang yang berdakwah kepada as-sunnah. Tapi persatuan mereka adalah persatuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melengkapi kaidah atau pondasi yang kedua, yaitu hendaklah kaum muslimin bersatu dan tidak berpecah belah. Di sini beliau menyampaikan tentang as-sam'i wat tha'ah lil amir. Tentang wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa, pemerintah kaum muslimin yang sah, yang berada di dalam sebuah negara, yang mana pemerintah tersebut ya, dia menetapkan segala perkara-perkara yang menyangkut tentang maslahat dan mudarat. Imma apakah dia adalah seorang penguasa yang baik ataukah dia seorang penguasa yang fajir. Imma apakah dia penguasa yang dicintai atau penguasa yang tidak dicintai. Imma apakah dia penguasa yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tetapi dia adalah seorang muslim. Imma apakah dia penguasa yang dia menjalankan sunnah, mengajarkan sunnah, atau dia penguasa yang justru malah mengajarkan perbuatan bid'ah. Tapi kewajiban as-sam'i wa ta'ah dijelaskan secara gamblang oleh Nabi SAW. Tetapi dalam perkara ini kata beliau, banyak para orang-orang yang berakal, para cendekiawan yang menolak dalil-dalil tentang as-sam'i wa ta'ah. Karena mungkin kedudukan mereka dalam ilmu lebih tinggi daripada penguasanya. Ya, dalam analisa mereka lebih bagus daripada penguasanya. Akhirnya mereka mengatakan orang-orang yang taat kepada para penguasa adalah orang-orang yang bodoh dan hina, sedangkan orang-orang yang tidak taat kepada para penguasa adalah orang yang mulia dan orang-orang yang memiliki keteguhan keimanan. Ya. Nah, ini adalah nanti ada penjelasannya. Dan kemudian yang keempat yaitu adalah tentang al-ilmu wal ulama, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha, yaitu tentang penjelasan ilmu dan siapa itu ulama. Dan apa itu fikih dan siapa itu fuqaha. Dan kemudian yang kelima yaitu penjelasan tentang bagaimana seseorang mengenal para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan para wali-wali Allah ini, ada juga al-musyabbihin, orang-orang yang mereka menyamar atau menyerupai para wali tapi dalam pemahaman haluliyah. Ya, bagaimana pemahaman haluliyah dalam tasawuf, ya? Yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia bersatu dengan makhluknya, yakni para wali-walinya. Makanya ada di sebagian daripada pemahaman yang sesat dari orang-orang haluliyah, yaitu mereka mengatakan para wali Allah ini tidak dibebankan kepada dirinya untuk beriman kepada Allah, untuk salat, untuk puasa, untuk jihad. Tidak perlu. Dan para wali ini tidak perlu beriman. Karena kenapa? Allah sudah menyatu pada dirinya. Dan wali-wali ini bisa jadi dia adalah orang gila. Ya, bisa jadi adalah orang yang stres. Ya. Dalam bahasa mereka adalah khawariqul adat. Memiliki keajaiban-keajaiban. Padahal Al-Lais dia mengatakan kalau ada seseorang yang mengatakan dia itu bisa sholat di atas air, maka jangan pernah percaya kepada dia sampai dia mendudukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ditambahkan oleh Imam As-Syafi'i, masih kurang. Kalau dia bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas awan, jangan pernah percaya sama dia sampai dia mendudukannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perbedaan nanti penjelasan tentang karamatul awliya dengan as-sihru. Apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Baik, walaupun ini memang tidak sekali pertemuan, tapi ini adalah part yang pertama ya, insyaallah. Baik. Walaupun kalau kita mengikuti kajian dari kitab ini sangat banyak sekali para asatidzah. Sangat banyak. Tetapi itulah fungsinya ilmu, ya. Seseorang mengulang-ulang ilmu, tujuannya apa? Apalagi ilmu yang menyangkut tentang akidah dan manhaj. Harus diulang. Karena kenapa? Derasnya dan bagaimana menyambarnya para syubhat yang menimpa kaum muslimin. Yang tidak sadar seseorang sudah terkena syubhat hizbiyah.
yang tidak menyadari karena ketidakpuasan dia dengan pemerintah akhirnya terkena syubhat khawarij, ya, terkena syubhat harokiyin, terkena syubhat para ahlul bidah dalam pemahamannya. Makanya fungsinya kita hadir ke majelis ilmu dan mengulang-ulang kembali ilmu, tujuannya agar hati kita teguh di atas tauhid. Itu yang terpenting, ya, agar kita mati berada di atas tauhid. Kalau kita seminggu 2 kali hadir ke majelis ilmu, walaupun dengan kajian yang sama tentang tauhid, apalagi bicara tentang kitab tauhid, tidak ada habisnya. Dan para asatizah kita, ya, itu ketika mereka menghadiri daurah asatizah, maka yang pertama kali dibahas dalam masalah-masalah itu adalah masalah kitab tauhid, usulus salasah, ya, nawaqidul Islam, dan para masyayikh selalu mengulang-ulangnya. Dan itu sangat penting. Maka tidak boleh seseorang itu bosan dalam menuntut ilmu. Ini saya sudah pernah, jadi saya nggak perlu pembahasan lagi. Ya, bisa jadi dia lupa dengan ilmu tersebut dan kemudian dia diingatkan dengan ilmu tersebut. Baik. Dan kemudian yang terakhir yaitu pembahasan nanti, yaitu tentang meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mudah untuk difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan matanya. Qala asy-Syaikh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, min ajabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Kata beliau dalam muqaddimahnya, di antara sesuatu yang begitu menakjubkan, ya, di antara sesuatu yang mengherankan, min ajabil ujab, ya, ketika kita mendengar kalimat ajabil ujab, ya, ini menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sesuatu yang seharusnya mudah untuk dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh orang tersebut. Contoh misalkan, minum dengan tangan kanan mudah. Mudah nggak? Mudah. Tapi tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut dan membantah minum dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan doang, tidak bervariasi. Maka akhirnya dia terus-terusan minum dengan tangan kiri. Ini ajabil ujab, aneh. Begitu juga misalkan dalam masalah agama Islam ini sangat mudah sekali. Sebaik-baik urusan agama kalian adalah perkara yang mudah, ya. Dan sangat ajaib atau sangat mengherankan, ada seseorang yang mudah dalam agama, dia malah melakukan tasyaddud, memberat-beratkan diri. Malah dia memberat-beratkan diri. Ini sesuatu yang aneh. Maka semua perkara ini, seperti dalam masalah tauhid, dalam masalah karamatul awliya, dalam masalah bersatunya umat kaum muslimin, dalam masalah ketaatan kepada seorang pemerintah, penguasa, ini adalah perkara yang mudah difahami. Bahkan beliau mengatakan, ya, sittatu usulin bayyanaha Allah, ada 6 usul, 6 dasar atau 6 prinsip bayyanaha Allah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadihan, penjelasan yang begitu jelas sekali. Lil awam, untuk orang-orang yang awam. Orang awam mengenal tauhid mudah. Rasulullah bertanya, ya, kepada seorang budak jariyah, aina Allah, di mana Allah? Mudah. Allah fis sama. Allah di atas langit. Ya, mudah. Ya. Begitu juga dalam masalah keikhlasan, dalam masalah tauhid mudah. Seseorang yang beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ya. Agama Islam adalah agama tauhid. Maka dimanapun kita berada, sifat ihsan, ya, itu harus ada pada diri kita. Karena itu adalah inti daripada tauhid. Sifat ihsan, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah berada di hadapan kita, bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan semuanya untuk Allah.
ini adalah penyempurna daripada tauhid dan keikhlasan. Ya. Maka bayanan wadihan lil awam, untuk orang-orang yang awam. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun, melebihi daripada prasangka orang-orang yang suka menyangka. Banyak orang-orang yang suka menyangka dalam masalah-masalah ilmu agama. Dan ingat, ilmu agama ini adalah bukan prasangka. Karena semua yang ada di dalam agama ini, semuanya sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi. Coba kalau antum belajar, bapak-bapak, ibu-ibu belajar tentang kitab fikih. Ya, yang ringan saja kitab fikih. Misalkan fikih al-muyassar atau hadis-hadis, ya. Misalkan al-wajiz atau umdatul ahkam. Dari mulai bab tentang taharah, cara membersihkan najis, di situ cara membersihkan najis biar tidak dari rasanya, dari warnanya, ya, dari baunya. Itu jelaskan. Semuanya dijelaskan. Kalau membersihkan najis, bangkai, kulit bangkai adalah dengan menyamaknya, bukan dengan mencucinya. Kan dijelaskan semuanya oleh Nabi. Membersihkan darah haid yang terkena baju, ya, sangat mudah sekali. Hanya disiram dengan air, ya, seperti ini, satu tangan air, kemudian disiram, digosok-gosok, disiram, selesai. Tidak perlu bajunya dicuci. Islam itu sampai perkara-perkara, membersihkan darah haid. Sampai wanita ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia punya baju satu-satunya. Dan dia terkena darah haid." Kata Nabi, "Pakai air. Kamu gosok-gosok, pakai air, kamu siram." Lalu bagaimana dengan warnanya masih ada ya Rasul? Jangan pikirkan warnanya, kata Nabi. Sangat mudah Islam itu. Semuanya dijelaskan. Itu baru bab tentang apa? Menghilangkan najis. Sampai kepada bab tentang masalah jihad. Makanya bab jihad itu pasti di akhir-akhir bab dalam masalah fikih. Ketika ditanya kepada seorang ulama, kenapa para ulama ketika menyusun fikih, ya, menyusun hadis, kitab-kitab fikih itu dari bab thaharah. Dan bab jihad selalu di akhir. Apa jawaban para ulama? Agar orang-orang yang berangkat berjihad, dia sudah memahami bab tentang thaharah. Ya. Jangan sampai orang berangkat berjihad, dia tidak paham tentang bab thaharah. Kalau bab thaharah aja nggak paham, bab salat aja nggak paham, akhirnya mengada-ngada. Apalagi dalam perkara jihad. Ya. Perkara jihad, tujuannya mati syahid. Bagaimana caranya mati syahid? Lakukan bom bunuh diri akhirnya. Waliyadzubillah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka perkara agama ini perkara yang wadih, perkara yang jelas. Lil awam, untuk orang yang awam sekalipun. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun, melebihi batas atau di atas batas prasangka orang-orang yang suka menyangka. Summa ba'da hadza ghalata fiha katsirun min azkiya. Dan kemudian setelah dijelaskan, ya, tentang perkara agama ini sejelas-jelasnya, bahkan orang awam juga memahaminya. Setelah itu ghalata fiha katsirun min al-azkiya, maka banyak orang-orang yang paling cerdas, ya, al-alim, orang-orang yang berilmu, wa uqala'i bani Adam, dan orang-orang yang berakal dari Bani Adam, illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit yang tidak jatuh kepada perkara-perkara yang menyimpang atau menyelisih daripada enam perkara ini. Ya. Jadi jatuh mereka dalam 6 perkara tersebut. Di antaranya adalah bab tentang syirik. Banyak orang-orang yang jatuh kepada perbuatan syirik. Ya. Dan penyebab jatuhnya kesyirikan, penyebab syiriknya Bani Adam adalah mereka melebihkan atau memuliakan orang-orang soleh secara berlebih-lebihan. Ya, secara berlebih-lebihan. Begitu juga dalam masalah bersatu di dalam agama, sangat mudah. Tapi bagi mereka ini adalah sesuatu yang begitu berat. Taib. Jadi ini penjelasan dari beliau bahwa di dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan, jadi banyak orang-orang yang berakal ketika dijelaskan tentang ilmu, dari 6 prinsip ilmu ini mereka malah menyelisihinya, ya, malah menyelisihinya.
Itulah pentingnya hidayah. Pentingnya apa? Hidayah. Hidayah itu datang belum tentu kepada orang-orang yang berilmu, belum tentu datang kepada orang-orang yang cerdas. Karena kenyataannya banyak orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah, sebagai yang disembah, zat yang disembah, Tuhan yang disembah, itu atas hasil dari pemikiran mereka. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair, ya, mereka dengan berbagai macam kecerdasan mereka, sampai dalam masalah hanya suruh menyembah Allah saja, Allah nggak punya anak, mereka nggak percaya. Makanya nanti orang-orang Yahudi di hari kiamat, ya, perjalanan di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dan kemudian berserulah penyeru dari langit, ya, yang mengatakan kepada orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang kalian sembah? Panggil sembahan-sembahan kalian. Siapa yang kalian sembah? Panggil semua. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Panggil mereka. Minta bantuan sama mereka. Kalau tidak datang mereka, masuklah kalian ke dalam neraka. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Maka orang yang pertama kali masuk neraka tanpa hisab adalah orang-orang musyrikin, orang-orang majusi, orang-orang musyrikin. Langsung. Karena kenapa? Yang dia sembah, panggil oleh kalian yang kalian sembah selain daripada Allah. Wali-wali atau siapa, atau batu, atau apa yang kalian agungkan. Kalian sampai rela-rela datang ke tempat batu tersebut. Batu mujarab, ada goa mujarab, goanya sampai nembus kemana? Ke Mekah. Panggil. Kalau kalian menyebutkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, lalu kalian meminta syafaat sama malaikat tersebut waktu di dunia, ya, kalian menyembah malaikat ini karena malaikat ini kalian beribadah, minta sama mereka, nggak bisa. Kemudian mereka masuk neraka. Tersisalah ahlul kitabain. Ahlul kitabain nih, dengan orang-orang yang beriman pada Allah. Ahlul kitabain ditanya sama Allah, orang Yahudi, siapa yang kamu sembah? Uzair ibnullah. Yang saya sembah adalah Uzair, anaknya Allah. Lalu penyuruh dari langit mengatakan Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya ibu. Bohong kamu. Jadi siapa? Bagaimana keadaan kamu? Nyembah siapa kamu? Akhirnya mereka tidak bisa berbicara, mereka masuk neraka, digeret oleh para malaikat. Dan kemudian ditanya orang-orang Nasara, siapa yang kamu sembah? Al-Masih, Isa. Ya, yang kami sembah adalah Isa, anakmu, anak Allah. Kata Allah, Allah nggak punya anak, Allah nggak punya ibu. Kamu bohong, masuk neraka juga. Kemudian orang mukmin ditanya, siapa yang kalian sembah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang dengan yang bukan bentuknya, bentuk aslinya bukan. Ya, datang dengan sesuatu yang bukan dalam bentuk aslinya. Maka orang mukmin ini ditanya, ini Allah yang kamu sembah? Bukan. Allah yang kami sembah sangat jelas, kami diajarkan oleh Nabi SAW, dan sangat jelas informasinya tentang sifat-sifatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, datang dengan wujud aslinya, ya, tapi tidak dengan semua bentuk aslinya. Maka Allah datang sebagaimana dalam hadis, ya. Maka kemudian orang mukmin mengatakan, inilah Allah yang saya sembah. Ditanya oleh penyuruh dari langit, apa buktinya bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya? Ya. Apa yang kamu kenal dari Allah? Apa kata orang mukmin? Betis. Allah itu punya betis. Dan Nabi kami mensifati Allah itu punya betis tanpa ta'wil. Inilah pentingnya seseorang berakidah tentang sifat Allah bi ghairi ta'wil wala tahrif. Tentang sifat Allah tidak perlu ta'wil, tidak perlu tahrif, berubah-ubah makna, tidak perlu ta'dil, menghilangkan makna, enggak perlu. Ya. Maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan takwil-takwil yang kita buat. Orang mukmin jelas, kemudian orang mukmin digiring masuk ke dalam as-sirat bersama dengan orang munafik, diberikan cahaya. Kemudian cahaya orang munafik menjadi redup, dan kemudian berkumpullah semua orang munafik dan masuk dalam neraka jahanam. Tersisa orang-orang yang beriman walaupun keimanan mereka sangat kecil. Baik. Ya.
Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslul awal. Dasar yang pertama. Ya. Atau prinsip yang pertama dalam akidah dan manhaj. Ikhlasuddin lillahi wahdah. La syarikalah. Yaitu mengikhlaskan perkara ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasuddin, mengikhlaskan amal ibadah, ad-din, ya, yaitu perkara-perkara agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wahdah. Semata. La syarikalah. Tidak ada syarikat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syarikat. Allah tidak membutuhkan pembantu, Allah tidak membutuhkan tandingan, Allah tidak membutuhkan bantuan, tidak butuh. Ya. Allah menciptakan makhluk bukan berarti Allah membutuhkan makhluk. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan sesuatu bukan berarti Allah butuh dengan sesuatu itu. Ya. Makanya ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, maka kita meyakini, ahlu sunnah meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, Allah beristiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Kita meyakini dengan benar. Tetapi Allah beristiwa di atas arsy, Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Ya. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah, berarti kalau Allah berada di atas arsy, beristiwa, bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh makhluk. Ingat, Allah tidak butuh makhluk dan Allah juga tidak bersatu dengan makhluk. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk. Namanya disebut ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, ya. Kalau kebersamaan dengan makhluk betul ma'iyatullah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ikhlas dalam beragama. Perkara ikhlas ini perkara yang paling sulit khususnya di zaman ini. Apalagi semenjak ada apa? Ada HP, ada kamera. Semua aktivitas ibadah, semua aktivitas kajian, semuanya dikit-dikit apa? Jepret sana, jepret sini, dan macam-macam. Ya. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi keikhlasan itu bisa menjadi hal yang buruk nanti dalam diri kita. Padahal dalam beramal saleh yang kita harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripada Allah. Dan di zaman ini keikhlasan itu begitu sulit ketika banyak manusia yang ingin amalnya diketahui oleh manusia yang lainnya. Ketika manusia beramal harus bermanfaat kontan di dunia dari amalnya, berupa pujian manusia atau akuan dari manusia atau anggapan dari manusia. Oh, dia orang baik, suka hadir ke kajian. Buktinya apa? Oh, ada buktinya. Ya. Biar dilihat oleh orang. Maka terjadilah perkumpulan-perkumpulan kecil, ya, di tempat-tempat kajian, karena ya begitu. Ya. Ketika banyak seseorang yang merasa bahwa amalnya, bagaimana dia bisa merasakan manfaat daripada amalnya? Kalau manfaat di akhirat adanya nanti. Sedangkan manfaat sekarang, apa yang dia bisa rasakan? Oh iya, saya dianggap baik oleh manusia. Saya dianggap sebagai orang soleh. Saya dianggap sebagai seorang ustadz. Saya dianggap sebagai seorang alim. Saya dianggap sebagai orang yang baik akhlaknya oleh fulan dan fulan. Minimal oleh teman-teman saya. Ya. Kalau mereka melihat saya baik, maka mereka tidak akan menjauh dari saya. Ini keikhlasan itu sangat penting ya ikhwan. Sangat berat sekali. Di zaman ini keikhlasan sangat berat. Jangankan di zaman ini. Di zaman dulu para salafus salih, mereka sudah mengatakan tidak ada sesuatu yang sangat berat yang aku rasakan kecuali mengendalikan niatku. Niat ini begitu berat ya ikhwan. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
Kita melihat amalan kita begitu banyak sekali. Tapi rupanya fajalahullahu haba'an mansur. Allah jadikan semuanya debu. Tidak ada manfaatnya. Padahal kita sudah berusaha maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman ini seorang mukmin ahlu sunnah harus lebih banyak memiliki amalan tersembunyi daripada amalan yang terang-terang. Apalagi zaman medsos. Ya. Dia merasakan efeknya salat malam, status dia. Tidak ada yang saya rasakan dari kenikmatan hidup kecuali saya setahun penuh salat malam. Woi, luar biasa. Ya. Tidak ada kenikmatan hidup kecuali saya hadir ke kajian-kajian sunnah, mendengarkan para ustadz. Di antara ustadz yang saya dengarkan adalah Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz. Ya. Diumumkan kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Seakan-akan dia adalah orang yang baik, orang yang sudah hadir, dan sayalah orang yang bermanhaj salafus salih. Bukan itu. Ya. Manhaj salaf tidak mengajarkan pamer amal. Manhaj salaf tidak mengajarkan popularitas. Tidak ada dalam salaf ketokohan, itu tidak ada. Ya. Dan sekarang sudah banyak terjebak para ikhwan, dia terjebak. Terjebak dengan apa? Dengan popularitas, terjebak dengan ketokohan. Kalau sudah ustaz tertentu yang dia ketokohannya begitu besar, ya, apapun yang dia kerjakan diikuti. Dimanapun dia berada diikuti. Salah dibela. Allahul musta'an. Ya. Maka tidak boleh bagi seseorang yang dia sudah belajar tentang akidah dan manhaj membela siapapun kecuali seseorang tersebut berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan di atas pemahaman yang baik. Ya. Jadi bukan tentang orangnya. Bukan tentang orangnya. Karena yang manusia bisa saja berpaling ya dari kebenaran. Baik. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan beliau menjelaskan tentang kebalikan daripada ikhlas adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asri min wujuhin syatta. Dan juga kebanyakan dari isi Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip-prinsip ini dari berbagai macam sisi yang bermacam-macam. Bi wujuhin syatta, dengan pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Ya. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan seluruh daripada isi Al-Qur'an isinya adalah tentang tauhid. Seluruh isi Al-Qur'an isinya adalah tentang tauhid, tentang keikhlasan, semuanya. Ya, semuanya dari A sampai Z, dari awal sampai dengan akhir semuanya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian diriwayatkan jelas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan penjelasan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia ditanya tentang orang-orang yang ikhlas, al-muttaqin. Siapakah muttaqin itu? Manil muttaqun? Siapa itu orang yang bertakwa? Ditanya. Ya, Muaz bin Jabal ditanya. Qala qaumun ittaqus syirk wa ibadatul awsan wa akhlasul ibadatu fayamurruna ilal jannah. Ya. Yaitu satu kaum yang mana mereka takut kepada perbuatan syirik dan juga takut kepada peribadatan kepada berhala dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu orang-orang yang ikhlas. Makanya syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hambamu yang ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas itu bukan hanya ikhlas dalam beramal. Ya, maksudnya beramal ini harus ada tuntutan yang kedua, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang maksud dengan ikhlas adalah menjauhi diri daripada perbuatan syirik kepada Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Hasr. Ala lillahi dinul khalis, agama Islam adalah agama yang khalis,
dan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, yakni mereka tidak ikhlas, mereka berbuat syirik. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka walaupun mereka dekat dengan para wali-wali yang disebut oleh mereka, dekat dengan para al-ausan, berhala-berhala, tetap mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Ya. Dan dijelaskan tentang masalah ikhlas ini, ya, dengan kalimat yang bisa difahami oleh orang-orang awam secara umum. Ya, kita akan lanjutkan sedikit pada Isa, pada azan Isa, insyaallah. Baik, barakallahu fiik ikhwan wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan kemudian kalimat tentang ikhlas ini adalah kalimat yang difahami dengan mudah oleh orang-orang yang awam, oleh umat ini. Ya. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara. Kemudian terjadilah apa yang terjadi kepada kebanyakan umat ini, ya. Yaitu apa yang terjadi? Azhara lahumus syaitan. Maka syaitan menampakkan tentang keikhlasan ini fi surati tanaqqusi as-salihin, dalam bentuk merendahkan diri kepada orang-orang saleh. Maka datanglah syaitan menyamarkan tentang ikhlas ini dengan mengatakan bahwa ikhlas itu adalah dengan merendahkan diri di depan orang-orang saleh di kuburan-kuburan mereka. Itulah makna daripada tauhid, makna daripada keikhlasan, kata syaitan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh digoda oleh syaitan demikian. Sebagaimana kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoda dengan banyaknya berhala. Orang-orang saleh dulunya adalah orang-orang saleh, dan hari ini orang-orang saleh yang lebih, seorang yang banyak merendahkan diri kepada orang-orang yang saleh. Mereka anggap itu adalah sebagai keikhlasan. Ya. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang merendahkan diri kepada orang-orang soleh menurut mereka. Maka adhara lahumus syaitan al-ikhlasu fi surati tanaqqusi as-salihin. Maka syaitan itu menampakkan bahwa keikhlasan itu adalah sebagai wujud ketundukan kepada orang-orang soleh. Wat taqsiri fi haqqihim. Ya. Akan tetapi sebaliknya, syaitan itu memperkecil, memotong-motong, ya, mengurangi hak-hak mereka, ya, mengurangi daripada hak-hak mereka. Wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa wattiba'ihim. Dan kemudian syaitan itu sebaliknya menampakkan kesyirikan tersebut, yaitu dengan cara merendahkan diri kepada orang-orang saleh. Ini adalah sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang saleh dan mengikuti mereka. Ya, jadi syaitan ini memang sangat lihai dalam menggoda manusia dalam bab masalah syirik. Maka dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala tentang makna daripada syirik. Hakikatu syirk billah, hakikatu syirku billah. Hakikat syirik kepada Allah adalah ayyubada al-makhluq. Ya. Kalian itu menyembah makhluk kama ya'budullah, sebagaimana kalian menyembah Allah. Atau kalian mengagungkan makhluk sebagaimana kalian mengagungkan Allah. Atau kalian memalingkan salah satu kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Maka dalam bab ini, yang pertama ini kita mengetahui bahwa beliau sedang menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya keikhlasan dalam beragama dan bahayanya perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, dan bagaimana perkara ikhlas itu sangat mudah difahami dan perkara tauhid sangat mudah difahami oleh kaum muslimin, bahkan oleh orang-orang yang awam. Dan akhirnya bab tentang tauhid ini terjadilah kerusakan karena syaitan datang kepada mereka dengan dalam bentuk menjelaskan kepada mereka bahwa keikhlasan itu adalah dengan merendahkan diri di depan orang-orang soleh dan mengurangi hak-hak mereka, dan kemudian juga
menampakkan kepada mereka perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah dengan cara mendekatkan diri atau mencintai orang-orang soleh dan mengikuti orang-orang soleh. Ini bab, yaitu prinsip yang pertama, dan insyaallah prinsip yang kedua kita akan bahas lagi, yaitu tentang persatuan kaum muslimin dan pentingnya kaum muslimin bersatu dan tidak terpecah belah, dan bagaimana persatuan kaum muslimin dan bagaimana kaum muslimin berjamaah. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan akan datang, dan insyaallah kita akan menjelaskan sampai kepada 3 prinsip, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menimba ilmu dan memahami ilmu agama dengan benar, dan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan syirik, dan menguatkan hati kita untuk senantiasa ikhlas di jalan Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertakwa dan senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang ikhlas, dan syaitan akan menjauhi hamba-hamba Allah yang ikhlas dan tidak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka pada zaman ini hendaklah kita memiliki amalan-amalan yang tersembunyi jauh lebih banyak daripada amalan yang terang-terangan, karena sungguh amalan-amalan itu akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang ikhlas akan diganjar dan amalan yang tidak ikhlas akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Kita akhiri, tidak ada pertanyaan. Cukup insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.